ya, yang mana tentunya soal-soal tentang literasi IPS yang akan kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, saya akan membahas soal-soal dan nanti ketika ada pembahasannya saya tampilkan pembahasannya atau nanti barangkali mau ada yang ikut menjawab silahkan ya dan kita bisa diskusi. Oke, izin share screen ya. Ya, kita akan melanjutkan soal sambungan dari pertemuan beberapa minggu yang lalu ya. Ini soal nomor 16, yang mana di sini itu ada ilustrasi atau gambar ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, dampak interaksi di media sosial itu ditunjukkan oleh pernyataan titik-titik. Nah, ketika ada gambar ini, saya sudah mengajarkan ya di pertemuan sebelumnya, kalian boleh langsung membaca permintaan atau soalnya. Soalnya itu bagaimana? Kemudian kalian perhatikan kalau misal soalnya ini memaksa kalian harus memperhatikan ilustrasi atau infografis, silakan baru melihat itu. Tapi kalau misal serasa tidak perlu, kalian bisa langsung membaca ganda-gandanya. Tapi karena di sini kita harus memperhatikan gambar ya, jadi ini gambar tentang apa sih? Oh, di sini adalah gambar mengenai hoax ya. Jadi hoax yang dia merebak yang terjadi di media Mas sosial. Nah, kira-kira dari soal Ambon, tersebut Mang jawaban yang benar Ambon, yang mana nih? Ambon. Ah, Oh, oke, kita lihat ya. ah, Yang yang A kita lihat dulu. astagfirullahnya nggak Berkembangnya kekibat. media Nanti sosial ketutup terus berpotensi nih. menyebarkan disinformasi dalam masyarakat. Bisa jadi ya. Jadi disinformasi atau miskomunikasi atau misinformasi ya, itu dia interaksi antar individu. Ini tidak ada di gambar ya, tidak tercantum di gambar ya hal ini ya. Kemudian yang C, berkembangnya media sosial berpotensi memperkuat solidaritas antar individu. Ini termasuknya dampak positif ya, tidak juga. Kemudian yang D, berkembangnya media sosial berpotensi menyebarkan informasi secara cepat. Kalau kita lihat dari informasi dari pilihan ganda ini, sudah pasti jawabannya adalah yang A. Oke, betul sekali. Tadi yang jawab siapa ya? Oke, itu yang jawab. Jadi benar ya, jadi dari gambar ini adalah hoax, yang mana hoax itu adalah informasi yang tidak benar, yang biasanya disebarkan melalui media sosial. Jadi kita pilihnya jawaban yang A. Itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 17 ya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi dalam pendapatan nasional Indonesia pada tahun. Adapun sektor lain yang memiliki kontribusi lebih dari 10% dari sektor perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Berdasarkan pernyataan tersebut, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Apa A? C. Oh ya, kita lihat dulu ya, apakah A membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, apa B mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah, ataukah C menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan pajak, atau D mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Di sini kakak punya pembahasannya, izin share pembahasan dulu ya.
diguyur. Sudah kelihatan untuk ini pembahasannya? Sudah, Nah, Bu. di sini nih, pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional itu merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Nah, pendapatan nasional itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara dunia. Berarti benar ya, jawabannya tadi yang nyeletuk ya. Jawabannya adalah yang B. Saya share screen soalnya lagi. Nah, ini nih. Jawabannya mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah. Gitu ya. Jadi bukan yang A, bukan yang C, dan juga bukan yang D. Karena tadi hanya ada 3 ya. 3 itu kalian pilih salah satunya. Kebetulan kok ini muncul di pilihan opsi yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Gempa dapat terjadi di daratan dan lautan. Gempa yang terjadi di sekitar pantai akan berpotensi tsunami. Indikasi tsunami yaitu surutnya air laut secara ekstrim. Mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah mitigasi itu adalah upaya ketika kita menghadapi suatu bencana agar ketika terjadinya bencana itu minim dampaknya yang dapat terdampak gitu ya, yang kita rasakan tuh dampaknya itu minim yang dampak negatifnya gitu ya. Jadi mitigasi ini biasanya dilakukan untuk bukan mencegah ya, tapi yang namanya bencana itu kita nggak bisa mencegah ya. Semuanya akan terjadi, tapi kita bisa meminimalisir yang namanya dampaknya. Kira-kira yang mana nih pilihannya? B. Ketika kita berada di sekitar pantai. Yang B. Oke, yang B. Menjauhi pantai dan mencari tempat yang tinggi. Ya, betul sekali. Yang namanya tsunami ya, jadi gini nih, gempa itu bisa terjadi di daratan maupun di lautan. Ketika gempa itu terjadi di lautan, maka dia akan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami itu apa sih? Ada yang tahu? Tsunami itu ya, awal terjadinya tsunami yang dapat kita lihat nih di wilayah sekitar pantai. Kita akan melihat tiba-tiba air itu surut secara ekstrim. Setelah surut, tidak lama kemudian kita akan melihat ombak yang bergulung ya. Nah, sampainya ke wilayah pantai dan ataupun daratan itu akan terjadi gelombang air laut yang sangat tinggi dan bisa menyapu apapun yang dilewati. Itu adalah tsunami. Nah, gempa tsunami ini biasanya terjadi karena adanya patahan lempeng di bawah laut, ya. Ketika lempeng itu patah, crack gitu ya, itu akan memberikan celah untuk air laut itu masuk. Sehingga ketika air laut itu masuk, kita dapat melihat di pantai tuh, kok air lautnya surut ya? Nah, karena itu tadi, masuk ke celah patahan lempengnya. Ketika patahan lempeng itu penuh, sama kayak kalian nyiram ember, kalian ngisi ember ya, sampai dia penuh, sudah penuh, dia akan tumpah. Dia akan meludak gitu ya, sampai ke wilayah pantainya maupun ke daratan. Itu peristiwa terjadinya tsunami. Nah, tsunami ini terjadi kalau gempanya itu di lautan ya, yang mana gempanya ini skalanya sangat tinggi, yaitu biasanya di atas 9 atau 7 gitu ya. Nah, kalau misal terjadi gempa di daratan, yang lautan dulu nih. Tadi ini di soal ini gempa ini terjadi di lautan, sedangkan kita berada di pantai, kita harus gimana gitu ya. Kalau misal kita berada di laut, di tengah laut, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita tuh sedang naikin kapal,
yang mana kapalnya itu di tengah laut. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Hantam gelombang. Apa? Datain Hantam tsunami gelombang. ke laut, tsunami-nya masih kecil. Iya, jadi gini. Kalau kita itu berada di tengah laut karena volume air lautnya itu tinggi, maksudnya besar gitu ya, itu adanya gelombang air laut itu tidak berasa. Gelombang pantai, gelombang apa namanya? Gelombang air lautnya itu nggak berasa. Jadi ketika kita berada di tengah laut gitu ya, kita hanya terombang-ambing aja, maksudnya hanya bergerak seperti biasanya, atau kita tidak bisa merasakan bahwa ternyata di daratan sana sedang terjadi yang namanya tsunami. Jadi malah aman kalau kalian itu berada di tengah laut dengan mengendarai kapal besar tentunya ya. Tapi yang nggak aman itu adalah yang di wilayah yang pantai. Nah, terus kalau misal gempanya terjadi di daratan, kalau gempa itu terjadi di daratan, resikonya itu adalah runtuhnya bangunan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di dalam bangunan terjadi yang namanya gempa di darat? Jauhin kaca. Jauhin Ya, kaca, jauhin pintu, ya. jauhin benda-benda yang bisa jatuh, sama Pohon. berlindung di bawah meja atau kasur. Oke, bagus. Jawabannya bagus. Jadi, yang pertama harus kita lakukan nih, karena kalian berada di dalam bangunan, tentunya kita harus keluar dari bangunan itu. Dengan cara apa? Kita melewati yang namanya jalur Evakuasi. evakuasi ya. Kita melewati jalur evakuasi untuk keluar dari bangunan itu menuju ke tanah yang lapang atau terhindar dari hal-hal yang berada di atas kepala kita. Nah, dalam proses tersebut tentunya nggak langsung kita langsung sulapan gitu ya, kita langsung hilang gitu tidak mungkin. Kita harus melewati beberapa rintangan ketika kita hendak mengeluarkan diri dari bangunan itu. Yang pertama, kita harus melindungi yang namanya kepala. Nah, kita lindungi kepala dari benda yang keras gitu ya. Jadi supaya apa? Ketika ada jatuhan bangunan, material bangunan, jatuhan kaca, itu kepala kita itu tidak terbentur. Karena kalau terbentur kita akan pingsan dan itu akan menjadi korban gitu ya. Jadi yang pertama dilindungi kepalanya, bisa dengan menggunakan meja atau apa gitu ya. Kita bisa melindungi kepala dari itu. Kita maju keluar. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk keluar, baiknya gimana tadi? Kita berlindung di bawah meja. Meja. Iya, karena meja itu kan keras ya. Jadi ketika ada runtuhan material bangunan itu kita kepalanya aman dan badannya juga aman, gitu ya. Jadi itu yang terjadi ketika berada di daratan. Nah, itu kalau kita berada di bangunan. Kalau kita lagi naik mobil, apa yang harus kita lakukan? Keluar dari mobil. Kita nggak boleh ya tetap masih berjalan di mobil. Nanti mobilnya akan gerak-gerak. Kita harus keluar dari mobil, kita menuju ke daerah yang lapang, yang tidak ada tiang listrik, tidak ada kaca, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Tenaga endogen menyebabkan perubahan kenampakan di permukaan bumi. Fenomena berikut yang menunjukkan aktivitas tenaga endogen adalah tenaga endogen itu adalah tenaga yang dia berasal dari dalam bumi. Yang berasal dari dalam bumi ya. Jadi di sini kakak punya pembahasannya nih. Bentar, tunggu sebentar. Nah, tenaga endogen ya, itu biasanya ada 3 aktivitas ya, yaitu tenaga yang dia berasal dari dalam bumi, contohnya ada gempa bumi, yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada tektonik lempeng. Jadi, gempa bumi adalah pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi, menyebabkan pergerakan lempeng itu akan menyebabkan yang namanya gempa bumi. Energi yang
terakumulasi akibat tekanan di sepanjang batas lempeng dilepaskan secara tiba-tiba, menghasilkan getaran yang dapat dirasakan di permukaan. Itu asalnya dari dalam bumi. Jadi bumi kita itu kan dia berlapis-lapis ya. Jadi ada inti bumi, ada mantel, dan juga ada kerak bumi. Nah, ketika terjadi pergerakan pada kerak bumi atau lempeng bumi gitu ya, itu akan menimbulkan yang namanya getaran. Getaran itu disebut sebagai gempa. Gempa itu endogen. Kemudian yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme itu adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi yang dapat membentuk gunung berapi. Aktivitas vulkanisme itu bisa menghasilkan lava, abu, maupun gas, serta mempengaruhi iklim dan lingkungannya. Jadi, kalau vulkanisme ini semua aktivitas magma yang ada di dalam bumi, yang mana biasanya dalam bentuk gunung berapi ya. Jadi, aktivitas gunung berapi misalnya, itu bisa kita katakan sebagai vulkanisme, yang mana terbentuknya gunung api itu dari dalam bumi, bukan dari luar, ya, dari dalam bumi karena adanya aktivitas apa namanya, sebenarnya ini saling berkaitan ya, aktivitas kerak bumi, yang mana ada pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua, yang kemudian lempeng samudranya akan menunjam ke bawah, sedangkan lempeng benuanya itu akan terangkat ke atas, ya, sehingga di sini akan memunculkan yang namanya deretan ya dari dalam bumi karena adanya aktivitas dapat menyebabkan pembentukan gunung. Mohon maaf, ada kendala ya terkait internetnya. Apakah sudah masuk kembali sayangnya? Sudah. Oh, sudah ya? Bu, Maaf ya. sudah. Oke, oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soalnya tadi ya. Yuk, yang nomor 19, kira-kira yang mana nih? Yang fenomena yang menunjukkan aktivitas D. tenaga endogen. Yang D. D. Lempeng D. benua ya. Betul ya. Jawabannya yang D. Pokoknya aktivitas tenaga endogen itu tidak jauh dari ketiga hal tadi ya. Gempa bumi, vulkanisme, dan tektonisme atau lempeng. Nah, di sini yang tiga itu yang mana? A, terbentuknya delta muara sungai, ini bukan ya. Yang B, terjadinya pasang surut air laut juga bukan. Pelapukan batuan oleh zat kimia juga bukan. Ya, ini nih yang kaitannya dengan patahan lempeng benua. Ini yang D berarti jawabannya. Ya, jadi tadi kalau tenaga endogen itu tenaga yang dia berasal dari dalam bumi, ada juga tenaga yang dia berasal dari luar bumi. Namanya tenaga eksogen.
Nah, tenaga eksogen itu biasanya dipengaruhi oleh hal-hal yang dia ada di luar bumi. Seperti angin, air, apalagi kira-kira? Cuaca, iklim, ya. Semua yang ada di Meteor. luar bumi kita. Ya, itu yang namanya tenaga eksogen. Kita lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada infografis ya. Saya kecilkan dulu. Nah, terlalu kecil. Kita langsung lihat soalnya ya. Maaf ini, kok kursornya nggak enak. Mohon maaf, sebentar ya. Oke, ke soal nomor berikutnya ya. Kita langsung ke soalnya dulu, tanpa harus melihat infografisnya dulu. Berdasarkan informasi tersebut, faktor penyebab perpindahan ibu kota negara Indonesia sebelum reformasi adalah, masa reformasi itu tahun berapa sih? 1998. Iya, berarti kita lihat sebelum tahun 1998 ya. Nah, ini kebetulan di infografis ini ada infografis sejarah perpindahan ibu kota negara Indonesia. Yang ini ada di tahun 46, tahun 48, kemudian tahun 49, tahun 1949 juga, kemudian tahun 2019. Berarti sebelum nomor 5 ini ya. Yuk, berarti kita harus membaca apa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut atau tahun-tahun sebelum reformasi. Jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengumumkan lokasi pasti dari wilayah ibu kota Indonesia yang baru itu di Kalimantan Timur. Nah, peristiwa yang pertama, tanggal 4 Januari tahun 1946, Jakarta, Yogyakarta, itu adalah ibu kotanya ya saat itu ya. Nah, di sini akibat Jakarta diduduki sekutu dan Belanda atas nama NICA. Kemudian ke yang nomor 2, ibu kotanya adalah Yogyakarta di Bukit Tinggi ya. Jadi akibat Yogyakarta diserbu agresi militer Belanda, akibat Yogyakarta diserbu agresi militer Belanda, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Peristiwanya karena ini nih. Makanya pindah ke Jogja, yaitu di Bukit Tinggi, dari Jogja ke Bukit Tinggi, gitu ya. Kemudian yang nomor 3 dari Bukit Tinggi ke Yogyakarta lagi. Soekarno-Hatta itu bebas dari pengasingan Syarifuddin Prawiranegara, membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949. Yogyakarta kembali jadi ibu kota saat itu. Ibu kota RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian di 17 Agustus 49 dari Yogyakarta pindah ke Jakarta. RIS dibubarkan, Jakarta menjadi ibu kota RI secara de facto. Kemudian di tanggal 28 Agustus 61, Jakarta menjadi ibu kota RI secara de jure menurut PP nomor 2 tahun 61 dan UU nomor 10 tahun 64. Nah, dari sini sudah mengerucut nih, kira-kira faktor penyebab perpindahan ibu kota negara sebelum masa reformasi kira-kira karena B. apa ya? B. Stabilitas keamanan. Iya, betul sekali. Karena stabilitas keamanan. Kenapa? Saat ini dia merasa tidak aman ya ini ya. Saat-saat sebelum reformasi ini makanya berpindah-pindah ibu kota negara kita. Nah, ini karena adanya stabilitas keamanan. Kita lanjut ya. Nomor 21.
Pada saat ini, tayangan televisi sudah sangat beragam. Setiap stasiun televisi berusaha membuat tayangan-tayangan unggulan yang memiliki rating tertinggi. Pada akhirnya, tim kreatif di setiap stasiun televisi akan bekerja keras untuk menggali ide kreatif dan inovasi dalam setiap acara yang dibuat. Dari ilustrasi di atas, permasalahan ekonomi yang muncul adalah, jadi permasalahan ekonomi itu muncul ketika apa? Ada yang tahu? Permasalahan ekonomi itu muncul ketika sumber daya itu terbatas, sedangkan permintaan manusia tidak ada batas. Gitu ya, makanya akan terjadi yang namanya permasalahan ekonomi. Nah, kira-kira dari ilustrasi bacaan pada soal nomor 21, yang muncul adalah yang mana nih? Apakah yang A, barang apa yang diproduksi? Apakah B, untuk siapa barang diproduksi? Apakah C, kapan barang diproduksi? Atau D, bagaimana cara memproduksinya? Kira-kira apa nih? Ayo, di sini. Pada saat ini, tayangan televisi sudah sangat beragam. Setiap stasiun televisi berusaha membuat tayangan-tayangan. Nah, dari sini sudah muncul pertanyaan. Apa yang diproduksi? Unggulan yang memiliki rating tertinggi. Pada akhirnya, tim kreatif di setiap stasiun televisi akan bekerja keras untuk menggali ide kreatif dan inovasi dalam setiap acara yang dibuat. Berarti yang mana kira-kira? A. Yang Barang A. ya bagus. produksi. A. Benar ya. A. Barang Di A. konteks diproduksi. ini, jawabannya adalah yang A. A. Barang apa yang diproduksi? Nah, dia akan membuat tayangan-tayangan unggulan yang kayak apa gitu ya. Oke, berarti yang A ya. Selanjutnya, oh ya, ini saya tandain dulu. Selanjutnya soal nomor 22. Inflasi ada kalanya berdampak negatif bagi sekelompok orang, namun sebaliknya juga bisa memberi dampak yang positif. Bagi seorang penabung dalam bentuk uang tunai, inflasi dapat menimbulkan dampak, yaitu A. Negatif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan berkurang daripada sebelum terjadi inflasi. Atau B. Positif karena nilai uang yang disimpan atau diterima akan meningkat daripada sebelum terjadinya inflasi. Atau C. Positif karena peningkatan inflasi akan mengikuti kenaikan harga yang membuat kebutuhan orang akan uang juga meningkat. Atau D. Positif karena nilai tabungan akan meningkat saat terjadi inflasi. Kira-kira yang mana ini? A. Negatif. Ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang inflasi? Penurunan nilai mata uang. Oke, bagus. Di sini saya ada pembahasannya lagi. Saya share pembahasannya dulu. Jadi inflasi itu adalah inflasi yang merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa, memiliki berbagai dampak yang signifikan pada ekonomi masyarakat. Ini adalah beberapa dampak inflasi ya. Jadi adanya penurunan daya beli, inflasi mengurangi daya beli uang. Ketika harga barang dan jasa naik, konsumen dapat membeli lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama, sehingga mengurangi standar hidupnya. Kemudian untuk yang kedua dampaknya itu adanya ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi, membuat perencanaan keuangan sulit baik untuk individu maupun bisnis. Ini bisa mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dampak yang ketiga, terjadi redistribusi pendapatan. Inflasi dapat berdampak tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat. Misalnya,
Mereka yang memiliki pendapatan tetap seperti pensiunan mungkin mengalami kesulitan lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki aset yang dapat meningkat nilainya seiring inflasi. Kemudian dampak yang keempat, meningkatnya biaya pinjaman jika terjadi inflasi. Jika inflasi tinggi, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ini membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan dapat menghambat investasi dan pengeluaran. Wah, berarti ini sangat menguntungkan pihak bank ya kalau dari konteksnya ya, inflasi itu ya. Kemudian dampak yang kelima, dampak pada tabungan. Inflasi dapat merugikan tabungan karena nilai real dari simpanan berkurang seiring waktu. Orang mungkin lebih cenderung menghabiskan uang mereka daripada menyimpannya, yang bisa mengganggu akumulasi modal. Kemudian terjadi indeksasi. Beberapa kontrak dan gaji mungkin diindeksasi untuk mengimbangi inflasi. Disamakan ya gitu ya berarti ya. Yang dapat menyebabkan spiral inflasi di mana kenaikan upah mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Kemudian untuk dampak global, inflasi di suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk nilai tukar dan perdagangan internasional, karena perubahan harga dapat mempengaruhi daya saing suatu negara. Itu dampak-dampak dari inflasi. Rata-rata dampaknya negatif ya, hanya menguntungkan pihak bank aja. Jadi, tadi ya betul ya, jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya ini yang A. Jadi tadi yang diuntungkan siapa berarti tadi? Para debitur ya, kayak bank gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, soal nomor 23. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan atau OOT selama tahun 2022. Selama 2022, KPK melakukan 10 kegiatan tangkap tangan. Ucap Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK saat konferensi pers kinerja dan capaian KPK 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa tanggal 27 Desember 2022. Dilansir antara 10 OTT yaitu ya terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintah Kota Bekasi. Tindak pidana korupsi, kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021-22, tindak pidana korupsi suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Informasi di atas membuktikan bahwa belum terrealisasinya agenda reformasi yang mana nih? Apakah A. Amandemen UUD 45? Apakah B. Adili Soeharto dan kroni-kroninya? Ataukah C. Pemerintahan yang bersih dari KKN? Atau D. Otonomi daerah yang seluas-luasnya? Kira-kira yang belum terrealisasi dari konteks berita ini kira-kira yang mana nih? Dari KKN. Iya, Pemerintahan yang yang bersih dari KKN. betul sekali. Pemerintahan yang bersih dari KKN. Ini belum terrealisasi. Karena apa? Masih banyak bukti-bukti ditemukannya tindak korupsi gitu ya, atau KKN. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Beberapa upaya dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan seperti pada gambar, kecuali ini gambar pencemaran lingkungan nih ya. Nah, kira-kira yang tidak cocok ya, yang tidak cocok untuk gambar ini tuh apa sih?
Apakah A melakukan reboisasi atau penghijauan? Apakah B mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan? Ataukah C menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk? Ataukah D memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan? Kira-kira yang mana A. nih? Ini sampah nih. Yang Iya. A, Bu. Oke, A. jawabannya Mungkin A. iya, betul sekali. Jawabannya yang A. mungkin Melakukan reboisasi dan penghijauan. Kecuali ya, itu yang kecuali yang A. Betul sekali. Jadi ini itu adalah gambar pencemaran lingkungan yang mana ini pabrik-pabrik nih, pabrik-pabrik itu dia dekat dengan pemukiman ya. Nah, pemukiman inilah yang biasanya sumber sampah ya. Jadi karena ada manusia membuang sampah sembarangan sehingga di kalinya ini, di sungainya ini dia tampak banyak sekali berceceran sampah gitu ya. Dan juga ini nih limbah industrinya juga. Limbah industrinya dia juga sampai di mencemari sungai ini. Jadi upaya-upaya pemerintah yang benar ini upaya yang B, C, sama D. Yang tidak benar adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 25. Dalam interaksi sosial yang bersifat asosiatif, kondisi tersebut menjadi faktor-faktor yang mempermudah terjadinya kecuali. Ini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama, sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang ketiga adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, perkawinan campuran atau nama lainnya adalah amalgamasi. Kemudian yang kelima adanya musuh bersama dari luar. Kira-kira interaksi sosial yang bersifat asosiatif di sini kecuali yang mana nih? C. Persaingan. Oke, betul. Jadi interaksi sosial itu sifatnya ada dua ya, asosiatif sama ada yang tahu? Disosiatif. Kakak punya ininya nih, materinya lagi. Nih. Jadi ada interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Itu merujuk pada hubungan sosial yang mengarah pada kerjasama dan saling membantu antara individu atau kelompok. Nah, biasanya interaksi asosiatif ini contoh bentuk-bentuknya nih ya, bentuk-bentuknya ada kerjasama, yang mana kerjasama itu merupakan proses di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti dalam proyek kelompok atau organisasi. Kemudian ada kooperasi, suatu bentuk interaksi di mana dua pihak atau lebih itu saling membantu dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Contohnya yaitu kerjasama dengan kegiatan komunitas itu namanya kooperasi. Kemudian ada akomodasi. Itu adalah proses penyesuaian di antara pihak-pihak yang berbeda untuk mengurangi konflik dan menciptakan keharmonisan. Misalnya mediasi dalam perselisihan. Ini adalah akomodasi. Terus asosiatif yang keempat itu adalah asimilasi. Proses di mana kelompok-kelompok dari budaya yang berbeda saling berinteraksi dan mengadopsi unsur-unsur satu sama lain sehingga terjadi pengurangan perbedaan budaya. Ini asimilasi. Kemudian kalau yang akulturasi itu interaksi antara dua budaya yang berbeda di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi dan mengadopsi unsur-unsur budaya satu sama lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Itu ya, kalau asimilasi tadi adanya pembauran dua budaya yang mana akan memunculkan budaya baru ya. Kalau yang akulturasi ini tanpa menghilangkan budaya asli. Kemudian ada jaringan sosial, hubungan yang terbentuk di antara individu atau kelompok yang saling mendukung dan berbagi sumber daya informasi dan kesempatan. Nah, ini yang asosiatif, sedangkan yang bersifat disosiatif itu merujuk pada hubungan atau komunikasi antar individu yang cenderung memisahkan atau mengasingkan satu sama lain
alih-alih membangun kedekatan atau kebersamaan. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama bentuk-bentuknya adalah 1, ketidakpedulian. Ini adalah sifatnya disosiatif ya. Jadi antar individu itu dia saling acuh tak acuh. Jadi saling tidak peduli. Contohnya bisa terlihat dalam lingkungan publik di mana orang-orang saling melewati tanpa bicara atau saling kenal gitu ya. Itu tidak peduli. Terus yang kedua, pengasingan sosial. Individu memilih untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Itu namanya pengasingan sosial. Mungkin karena pengalaman negatif sebelumnya atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Itu akan terjadi pengasingan sosial. Kemudian komunikasi minimal, interaksi yang terbatas seperti hanya memberikan jawaban singkat atau menghindari percakapan yang lebih dalam itu juga. Kemudian penggunaan teknologi, penggunaan media sosial atau aplikasi komunikasi menciptakan jarak emosional di mana orang yang dapat berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung. Seringkali menyebabkan hubungan yang kurang mendalam. Terus muncul nih persaingan ya. Dalam beberapa konteks, interaksi disosiatif bisa muncul akibat persaingan, di mana individu lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada membangun hubungan sosial yang positif. Nah, kalau interaksi disosiatif itu dapat memiliki dampak yang negatif ya. Jadi dia cenderung ke arah yang negatif, kalau asosiatif itu cenderung dia ke arah yang positif. Nah, di soal tadi itu yang asosiatif semua, berarti yang kecuali ya, yang bukan ya, atau yang disosiatif itu yang mana? Jawabannya adalah yang tadi, yang persaingan, yang C. Karena persaingan itu masuknya di disosiatif, gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk soal nomor 26. Alat pembayaran yang sesuai dengan informasi di atas adalah, jadi ini ada beberapa informasi ya. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang ketiga, nilai uang disimpan dalam suatu media seperti server atau chip. Yang keempat, nilai uang yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Kira-kira apa nih alat pembayaran yang sesuai dengan informasi di atas? Apakah cek, atau kartu kredit, atau kartu debit, atau uang elektronik? Uang elektronik. Iya, uang elektronik. Contohnya apa sih uang elektronik itu? Contohnya apa ya uang elektronik itu ya? Ada yang bisa sebutkan? Garis. Kopai. Apa ayo? Ingat di sini dia menggunakan media seperti server atau chip. Berarti seperti etol gitu ya. Kemudian apa lagi? Berisi gitu ya. Oke. Kalau misal kayak ShopeePay, terus Dana, itu namanya apa? E-wallet. Dompet elektronik ya, e-wallet ya. Oke. Lanjut yuk. Soal nomor 27. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Kroasia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor minyak, produk perikanan, kertas, sabun, kopi, teh, tekstil, produk kulit, dan elektronik ke Kroasia. Sementara itu, Kroasia mengekspor produksi kimia, produk farmasi, bahan pupuk, tembakau, kayu, dan mesin-mesin kereta api. Kerjasama tersebut menunjukkan globalisasi berdampak positif bagi Indonesia di bidang ekonomi, yaitu jadi misal ada interaksi ya, ini sama dengan adanya kerjasama atau interaksi antar dua negara, yang mana saling menguntungkan ya. Ini dia terjadi karena dia saling menguntungkan. Kroasia sama Indonesia ini dia saling bertukar gitu ya,
sehingga terjadi saling menguntungkan. Kira-kira yang di bidang ekonomi yang mana nih? Apakah yang A, meningkatkan jumlah tenaga ahli dari Indonesia? Apakah yang B, mempermudah saluran distribusi produk dalam negeri? Ataukah yang C, mengenalkan budaya kedua negara melalui program bersama? Atau D, memperkuat hubungan B. bilateral melalui diplomasi parlemen? Yang mana nih? B. B. Yang B, Bu. Yang B, B, ya. mempermudah. Iya, di bidang ekonomi berarti yang B. Kalau yang A ini bidang apa ya? Bidang sosial. Kemudian kalau yang C bidang apa nih? Kebudayaan. Kebudayaan atau kultur ya. Sedangkan yang D, Sosial. Sosial politik. Iya, betul. Politik. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 28. Bu, 27 tadi jawabannya apa? 27 jawabannya yang B. Mempermudah saluran distribusi produk dalam negeri. Oh ya, belum saya merah-merahin ya. Nah ini. Lanjut ya. Soal nomor 28. Sebagian besar tenaga kerja mana nih? Di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara Ambilan pun. masalah ketenagakerjaan yang timbul akibat peristiwa tersebut adalah kira-kira masalahnya karena apakah karena A, kualitas tenaga, ataukah yang B, pemutusan hubungan secara massal, atau D, kesempatan kerja akan semakin. C. C. Kira-kira yang mana? Yang C. Yang C. Yang C. Yang C. Iya. Jadi ya penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di sini disebutin kan ya. Jadi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain itu masih kekurangan tenaga kerja. Berarti artinya di daerah selain Jawa itu masih kekurangan. Karena ada yang banyak jumlah tenaga kerjanya, ada yang kekurangan. Artinya persebarannya belum merata. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Di sini ada grafik kurva ya. Nah, seperti tips yang saya kasih ya, kalau ada soal gambar, soal infografis, kalian langsung ke soal aja. Ke pertanyaannya. Berdasarkan data grafis di atas, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah, nah, yang ditanyakan manfaatnya ya. Yang mana nih? Apakah yang A, membandingkan kemajuan ekonomi negara antar negara? Apakah yang B, mengetahui struktur perekonomian suatu negara atau daerah? Ataukah yang C, menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam menetapkan pajak? Atau D, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun? Nah, baru C. kita lihat nih. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Oke, sip. Betul sekali. Karena ketika kita lihat ya di grafiknya ini ya, ini ada tahun 2011, 2012, 13, 14, dan seterusnya sampai dengan tahun 2018. Ini adalah grafik laju pertumbuhan pendapatan domestik bruto tahunan ya, di tahun 2011 sampai 2018. Nah, kita lihat di sini. Jadi, manfaatnya adalah untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi kita tahu bagaimana sih perkembangannya ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau misal soalnya saya ubah kayak gini nih. Kira-kira di tahun berapa laju PDB tahunannya itu yang paling tinggi? 2011. 2011.
pada tahun berapa laju pertumbuhan PDB ini mengalami penurunan yang sangat drastis? 2015. 2016. 2014. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2014. Iya, 2014 nih. Harus kalian kurangkan dulu ini. Yang 2011 dikurangi ini berapa sih? Ketemu hasilnya berapa? Kemudian ini dikurangin. Ini ketemu hasilnya berapa? Yang tertinggi itu ada di angka ini nih. Dari tahun 2014 ya. Maaf, dari 2013 ke 2014. Ini ada sekitar 0,55 ya. Ini yang tertinggi. Gitu ya. Kalau misal pertanyaannya, bagaimana tingkat laju pertumbuhannya? Apakah naik atau turun? Turun. Iya, cenderung turun ya. Jadi untuk grafik laju pertumbuhan ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 itu mengalami penurunan. Namun sedikit demi sedikit akan kembali naik di tahun 2016, 17 sampai dengan 2018. Tapi kenaikannya ini tidak signifikan ya, hanya selisih 0, sekian. Gitu ya. Oke. Lanjut yuk, satu lagi ya, terakhir ya. Biar nggak nanggung. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat. Bu, maaf Bu. Oh ya. Jawabannya belum saya Bu. buat. Ya. Ya. Jawaban nomor 29 apa tadi Bu? Jawaban nomor 29 adalah yang D. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Ini saya merah-merah nih. Ya. Sekarang yang terakhir nih, nomor 30 ya. Kenaikan harga karena inflasi dapat menyulitkan masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Inflasi yang membuat rendahnya daya beli masyarakat disebabkan titik-titik. Apakah A, pendapatan masyarakat di suatu negara tidak merata? Apakah B, harga barang di pasar akan naik sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah? Apa C, tingkat suku bunga pinjaman meningkat agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang? Atau D, para investor cenderung akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk investasi spekulatif? Pembahasannya ada di pembahasan saya tadi ya. Berarti yang mana nih? Tadi sudah kita bahas nih. Harga barang B. Oke, betul sekali. Jawabannya yang B. Tadi sudah ada ya di pembahasan yang di soal sebelumnya ya. Ya, Jawabannya Bu. adalah harga barang di pasar naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Jadi kalau inflasi itu harga pasarannya semua naik, tapi pendapatannya kita itu nggak naik ya. Jadi itu terjadi inflasi. Itu sangat merugikan biasanya untuk masyarakat. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ada. Kalau tidak, oke. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Bu. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini, malam hari ini ya. Semoga adik-adik semua dimudahkan ketika menjalani tes masuk ke MAN IC gitu ya. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.